Karena sebagai orang yang tidak mendukung majunya Gibran, saya sebagai warga negara juga, penganut asas demokrasi, menyadari pilihan saya kalah. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang seputar gratifikasi Kaisang yang menggunakan jet pribadi. Hari ini data penerbangan Kaisang memakai jet pribadi itu bocor dan dijelaskan langsung oleh Bang Roy Suryo. Roy Suryo itu yang biasa dulu kita pernah ngeledek, tapi sekarang dia berani mengungkap data tentang penerbangan Kaisang, mulai terbang dari Singapura ke Solo, ke Bali. Jadi tidak ada alasan untuk KPK untuk memanggil Kaisang supaya klarifikasi tentang jet pribadi, karena data penerbangan jet pribadi Kaisang itu bocor dan data ini dijelaskan oleh Bang Roy Suryo. Ya, Bang Roy Suryo itu telah membuka secara gamblang tentang data penerbangan Kaisang memakai jet pribadi. Nepotisme presiden kita, Presiden Jokowi, itu gila-gilaan ya, kekuasaan yang gila-gilaan untuk mementingkan kepentingan anak-anaknya, tentang gila-gilaannya penguasa presiden kita untuk mementingkan keluarganya. Padahal nepotisme saat ini itu sudah diawali dengan majunya Gibran menjadi wapres, itu sudah diawali oleh kontroversi masyarakat. Jadi banyak masyarakat atau rakyat kelas menengah ke bawah itu yang merasa ditololkan. Biar lebih jelas kita lihat podcastnya ini ya. Dan Mas Toto makin galak loh di sosial media. Enggak, sampai sekarang Twitter belum terlalu aktif, tapi memang di Instagram itu pun nge-repost doang kok. Artinya gitu, nge-repost bukan doang. kita yang membuat isunya, tapi isunya muncul dengan sendirinya, blunder datang dengan sendirinya, kita hanya mengamplifikasi. Aku lihat alias banget provokator. Nah ini si paling provokator nih. Tapi ya provokatornya untuk sesuatu yang baik, memang Yes. why not gitu kan. Terutama pada saat rencana revisi undang-undang pilkada. Ya, Di situ Mas Toto, wah aktif sekali. Bahkan sampai saya datang ke MK. ke MK. Ya, Melihat animo massa, seperti kita sudah lama tidak melihat massa itu turun ke jalan. Apalagi banyak kelompok menengah ya kali ini yang turun ke jalan. Itu artinya apa? Demokrasi kita semakin buruk, semakin terancam, atau justru karena ada massa yang akhirnya turun, kita bisa melihat lebih jadi enak? sepertinya ada yang merasa terlalu percaya diri bahwa dalam kondisi sekontroversial apapun, kelas menengah tuh sudah mati suri. Kenapa? Ada fenomena mereka aktif dan terlalu sibuk dengan jempolnya saja. Jadi kalau sebatas gelombang protes lewat Twitter, lewat TikTok, sepertinya yang sewenang-wenang ini nggak takut gitu ya. Dan yang mengagetkan memang kemarin adalah kita lihat kelas menengah walaupun sebetulnya sudah bisa menyalurkan hanya dengan aktivitasnya di sosmed, tapi kemarin seperti ada sebuah ledakan kemarahan. Kami turun lagi deh, kami datang ke MK deh, kami datang ke Senayan deh. Karena isu yang kemarin muncul yang terakumulasi dimulai dari kontroversi pada masa Pilpres, lalu kemudian dengan beberapa lanjutan drama puncaknya revisi undang-undang pilkada, itu masuk pada isu yang nggak harus dimengerti orang politik lagi, sekedar orang politik. Ada satu kata di situ yang kemudian orang katakan serakah. Jadi berlebihan loh. Kita merasa ada yang aneh selama ini. Dan ya sudahlah, itu isu elit, itu isu politik. Kita bukan orang politik, kita kerja dagang, kita kerja kantoran, kita kerja di swasta, kita nggak ngerti politik. Tapi kok kayaknya apa yang terjadi belakangan meresahkan banget ya, keterlaluan ya. Kalau kita lihat dalam budaya kantor nggak masuk tuh yang namanya titip-titipan, yang namanya kemudian harus anaknya ini, harus ponakannya ini, harus pamannya siapa. Kemarin yang terjadi itu kan ada dua isu besar sebetulnya. Kalau teman-teman akademisi, pengamat, dan aktivis berbicara paling penting sebenarnya tentang threshold yang terkait dengan bagaimana aturan-aturan yang oleh putusan MK itu memang revolusioner ya, memberikan kesempatan buat lebih banyak pihak dan memotong sebuah rencana, saya sebut aja jahat lah, dari kelompok yang merasa diri koalisinya mayoritas atau besar untuk bisa ngatur-ngatur nih. Di sini saya mau kota kosong, di sana saya mau lawannya calon boneka,
Di sini saya mau lawan maunya 3. Dan threshold itu sesuatu yang menarik secara politik, terutama secara akademis. Tapi kemarahan publik awam menurut saya bukan itu. Tapi poin kedua, masalah nepotisme. Nepotismenya siapa yang kita tahu. Ini terkait dengan keluarga presiden yang kontroversinya sudah muncul pada masa Mas Gibran ketika kemudian diamini oleh 58% publik. Artinya kan memang publik mengiyakan keputusan yang kontroversial tersebut. Kok yang bungsu juga dipaksakan? Kok melalui proses yang gila-gilaan, nggak lumrah, nggak lazim nih dalam proses politik. Saya pikir pada titik itulah makanya saya menggunakan istilah, sebenarnya hanya nyontek ya dari si komika Abdur pada saat di depan gedung DPR. Mereka mengatakan kami ditolol-tololkan. Dan itu menurut saya kemarahan terbesar kelas menengah karena itu. Ketika mereka merasa intelektualitasnya, rasionya, logikanya diinjak-injak. Tapi kan masih ada saja yang beranggapan bahwa kemarin itu yang turun sebagian besar adalah massa yang bukan pendukung Prabowo Gibran, bukan 58% itu yang turun. Jadi masih ada aroma sakit hati karena kekalahan di Pilpres. Yang jelas kalau kita lihat kemarin tokoh-tokoh yang muncul ya, Ibu Omi misalnya, apakah dia tokoh politik? Enggak, pasti enggak. Saya mau dituduh berpolitik, ya sudah, gitu ya. Misalnya Mbak Bibip, Uceng, ya sudah. Tapi kita bicara Gunawan Muhammad, Bu Omi, dan tokoh-tokoh senior lain. Itu orang yang sebelum bicara mengenai adanya Prabowo lawan Jokowi, sebelum berbicara mengenai cebong versus kampret, apalagi belakangan isunya kemudian menjadi melebar terkait dengan 58% against the others gitu ya. Mereka sudah punya kiprah besar buat Indonesia. Jadi yang saya lihat datang ke gedung MK, yang saya lihat datang di atas, naik di atas mobil untuk orasi, tokoh non politik seperti komika, seperti Reza Rahardian, seniman dan lain-lain, itu nggak punya kepentingan, nggak pernah jadi tim ses, nggak pernah dapat untung dalam pemilu. Mereka sadar aja ini udah keterlaluan. Dan kita punya sejarah yang kok sepertinya agak berulang. Ketika semua dulu berbicara Pak Harto dalam proses peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, apakah pertumbuhan ekonomi tidak tinggi? 7%. Apakah tidak ada pertumbuhan yang luar biasa secara ekonomi konteks pangan, swasembada pangan? Apakah gedung-gedung dan infrastruktur tidak terbangun? Luar biasa. Tetapi ketika kemudian ada kesalahan mendasar terkait dengan isu KKN, kita lihat apa yang terjadi pada akhir-akhir periode Pak Harto. Kok mirip loh kira-kira gitu. Jadi kalau kemudian ada yang menggunakan justifikasi, kita jangan dong kemudian melupakan jasa dari Pak Jokowi yang lain. Misalnya terkait presiden ini berhasil 5% loh pertumbuhan ekonomi yang bahkan dalam kondisi sulit. Pak Harto 7%. Presiden ini berhasil membangun yang namanya infrastruktur besar-besaran loh. Pak Harto swasembada pangan. Infrastruktur pembangunan juga bahkan hampir disebut Bapak Pembangunan Nasional. Tapi kan nggak bisa kita menggunakan logika kemudian bahwa ada hal mendasar dalam demokrasi yang dilangkahi dengan cara-cara yang tidak lazim, kemudian kita biarkan begitu saja. Itu yang kenapa saya sebut peristiwa yang berulang kok mirip sekali terjadi. Dan saya sayangkan, kalau saya selalu ngaku, saya pendukung Jokowi. Mungkin sebelum orang-orang yang sekarang teriak-teriak menjilat Jokowi, bisa dicek 2014 belum tentu mereka dukung Jokowi. Mereka masih di belakang layar, bermain aman. Mereka ikutnya pada saat Jokowi sudah nikmat dengan kekuasaan gitu ya, 2019 ke atas. Tapi kemudian yang terjadi kan yaitu tadi, mereka terus-menerus mendorong sesuatu yang sudah kita anggap tidak lazim. Saya anggap harusnya stop, berhenti pada hasil pemilu presiden. Karena sebagai orang yang tidak mendukung majunya Gibran, saya sebagai warga negara juga, penganut asas demokrasi, menyadari pilihan saya kalah. Pilihan saya tidak diamini oleh mayoritas publik. Saya yang harus menerima dan berharap Prabowo Gibran bisa baik ke depan. Belum dilantik, kita sudah melihat pola yang baru dengan tema yang sama, yang tetap masih menjadi bagian dari kritik kita. Dan menurut saya revisi ledakan pada demo kemarin itu hanya sebuah rangkaian dari peristiwa tadi.